Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Opik Channel. Ketemu kembali dengan Opik Channel alias Ochan. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup barokah dunia dan akhirat. Cerita kali ini adalah tentang dua orang pemanah, satu pemuda dan satu kakek. Pada suatu hari, di kerajaan mereka, sang raja mengadakan acara demonstrasi pemanah. Dan semua pemanah di negeri itu, termasuk dua orang tadi, diundang. Acara sangat meriah sekali. Penontonnya berjubel di tepi lapangan. Dan satu persatu para pemanah negeri itu pun menunjukkan aksinya. Ada yang langsung memanah tepat di tempat sasaran, walaupun nggak di tengah, ada juga yang meleset. Nah, setiap ada yang sukses, semua teriak dengan gembira. Tapi begitu gagal, mereka semua teriak, gitu. Hingga akhirnya tibalah giliran dari pemuda yang ahli manah tadi. Pemuda ini pun segera mengambil tempat dan menyiapkan busur serta panah, mengarahkan ke sasaran bidik dan anak panah meluncur dengan sangat kencang menembus sasaran tepat di tengahnya, dan semua teriak wow gitu ya, sangat-sangat histeris. Tapi mendadak pemuda ini mengambil lagi panah yang kedua dan wow, ternyata yang kedua bisa membelah anak panah yang pertama tadi, dan semua melongo melihatnya. Wow, kok bisa, wow, hebat ya kan. Wah, termasuk sang raja. Dia langsung berdiri dan menghampiri pemuda ini. Kaulah pemuda yang sangat membanggakan. Kamu pemanah terbaik di negeri ini. Dan kemudian raja pun memberi hadiah yang sangat-sangat luar biasa. Dan sekaligus semua acara di hari itu dihentikan. Karena bagi raja, ya inilah pemenangnya. Kalaupun nanti ada yang lain, paling juga nggak bisa tepat tengah gitu, pikir sang raja. Dan acara pun ditutup. Pemuda ini sangat senang sekali. Dan dia teriak-teriak bahwa dirinya lah pemanah sejati di tempat itu. Tidak ada orang lagi yang lain bisa mengalahkan dia. Dan banyak sekali kata-kata yang ya intinya sombong lah, ya kan. Ya aslinya banyak yang nggak senang, tapi faktanya memang dia sukses gitu loh. Dia sukses untuk menancapkan anak panah di papan sasaran tepat ya di tengah, dan itu pun masih dibelah oleh anak panah yang kedua. Wah, begitu dia selesai itu banyak cewek nyamperin dia gitu, mau ngajak foto selfie mungkin kalau sekarang sahabat Ochan lakukan ya. Tapi ya karena pada waktu itu belum ada fasilitas itu ya, kenalan ya kan, ingin tahu rumahnya, ingin main dan seterusnya lah ya, biasa artis baru, penggemar baru. Nah, di tengah-tengah kesibukan itu, kakek pemanah yang ya kebetulan dia tadi belum sempat menunjukkan aksinya sih, datang menghampiri si pemuda itu dan menyapanya. Hei anak muda. Sampai 3 kali itu baru pemuda ini nyadari kalau ada kakek pemanah di situ. Oh iya iya, ada apa pak? Adakah yang bisa saya bantu? Oh kakek kakek iya. Eh Gini ya anak muda, aku ingin bicara sama kamu sebentar aja. Oh, aku masih sibuk kakek. Enggak, cuma sebentar. Paling nggak sampai siang, nggak sampai matahari tergelincir, kita sudah selesai. Baiklah kakek, tapi janji ya nggak lama karena acara saya tuh banyak kakek ini, yang mau datang ke rumah juga banyak ya kan. Ya, ya pokoknya nggak lama gitu. Jadi kakek itu menyampaikan pemuda itu bahwa dia mau ngajak pemuda itu ke suatu tempat gitu. Dan pemuda itu menyampaikan ya aslinya dia keberatan sih, karena ya lagi happy-happy gitu. Tapi akhirnya pemuda itu mau juga. Dan pergilah kakek sama pemuda itu ke suatu tempat di sebuah tepian jurang.
Jadi ini ada sebuah area gitu yang dipisahkan oleh sungai yang sangat curam, ya kan, sehingga menjadi sebuah jurang gitu. Dan di tempat itu ada pohon yang tumbuh secara horizontal ke tengah, ya kan, ke tengah-tengah antara eh, daratan yang satu ke satunya gitu. Dan ujungnya itu tepat di atas sungai yang curam tadi. Kakek itu meminta pemuda yang ahli panah tadi yang menangkan per apa demonstrasi panah tadi untuk tinggal sebentar di tepi jurang itu, dan dia berjalan menaiki pohon menuju ke tengah tepat di atas sungai yang curam tadi. Ya tentu saja pohon ini bergoyang hebat ya, tapi kakek ini berusaha untuk menyeimbangkan badannya, dan faktanya dia bisa berdiri dengan tenang walaupun dahan yang dia injak, batang yang dia injak itu eh, apa namanya, kalau bahasa Jawa itu mentul-mentul gitu ya kan, bergoyang hebat. Tapi dia seperti dia bisa mengikuti gerakan itu. Kemudian yang dilakukan kakek adalah sesuatu yang di luar perkiraan pemuda ini. Dia mengambil busur dan anak panah yang ada di punggungnya. Kemudian mulai membidik ke seberang. Di seberang sungai itu ada pohon mangga yang sedang berbuah. Pemuda ini bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh Pak Tua ini? Sangat berbahaya sekali itu. Nggak mungkin aku berani ke situ. Itu pohonnya aja sudah eh, bergoyang-goyang begitu. Nanti kalau jatuh mati ini. Gimana nih? Terus pemuda itu tidak, Pak Tua, jangan ke situ. Itu bahaya. Pak Tua itu menoleh sebentar dan tersenyum. Tidak apa-apa anak muda. Kau tunggu aja di situ. Lihat apa yang aku lakukan. Pemuda itu tampak kebingungan. Dia mau maju tapi takut. Nanti kalau jatuh, tapi kalau dia diam ya. Nanti kalau ada apa-apa dengan Pak Tua, dia bisa disalahkan gitu. Pak Tua, jangan. Nanti kalau kau nanti jatuh, aku bisa disangka membunuhmu. Enggak anak muda, tenang aja kamu di situ. Itu kata Pak Tua. Baiklah, akhirnya Pak Tua itu kembali membidik, mengarahkan panahnya ke seberang. Di seberang sana itu ada buah mangga, ada buah mangga. Jarak yang lumayan jauh dari posisi Pak Tua untuk membidik dengan anak panahnya. Tapi kemudian panah melesat dan menancap tepat di buah mangga itu. Anehnya, buah mangga itu tidak lepas dari tangkainya. Buah mangga itu tergoyang dengan hebatnya karena tertusuk oleh anak panah. Pemuda tadi melongo. Wah, kok bisa nggak lepas? Gitu. Belum sempat pemuda ini terkejut, Pak Tua tadi mengambil anak panah kedua dan sut. Panah yang kedua ini bukan membelah seperti anak muda tadi. Panah ini menancap di ujung belakang dari anak panah sebelumnya. Jadi bersambung gitu. Dan uniknya itu buah mangga juga tidak lepas dari tangkainya. Dia bergoyang dengan hebat ya, bergelantungan dengan hebat karena ada hentakan anak panah tadi. Pemuda ini geleng-geleng kepala. Kemudian Pak Tuai turun dari pohon dan menghampiri dia. Anak muda, sekarang giliranmu. Tunjukkan kemampuanmu seperti di tanah lapang tadi. Pemuda itu langsung jatuh lunglai, bertekuk lutut di hadapan Pak Tua. Jujur Pak Tua, aku tidak berani. Aku tidak berani untuk berdiri di atas pohon itu, apalagi harus membidik buah yang ada di seberang itu. Dan membidik dengan tidak jatuh itu jauh lebih sulit lagi. Aku mengakui bahwa kau lebih hebat dari aku. Pak Tua tadi menepuk pundak pemuda itu. Pemuda ini mendongak ke atas. Anak muda, berdirilah. Aku tidak ingin menunjukkan suatu hal yang melebihi kemampuanmu. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin menyampaikan padamu agar kamu bisa membawa diri. Jangan ketika kamu mencapai suatu prestasi, kamu lupa diri. Karena banyak hal yang harus kamu pelajari. Ilmu di muka bumi ini tidaklah sesempit itu.
orang yang bisa melampauimu, itu bukan berarti tidak ada begitu kamu sukses. Tetaplah kamu rendah hati, tetaplah kamu menjadi sederhana walaupun prestasi kamu luar biasa. Kamu masih muda, masih banyak kesempatan untuk kamu bisa menjadi orang yang besar. Dan pemuda itu berkaca-kaca menatap Pak Tua, kemudian memeluknya. Nah, dari cerita ini, sahabat Ocan, kita bisa mengambil hikmah bahwa kalau kita sukses, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Janganlah kita tinggi hati, karena di atas langit masih ada langit. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.